Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penulisan sipil media cyber ada bersama kami untuk MCP dari media cyber www.mediacyber.com. Untuk rekan-rekan sekalian dan pemirsa, kita like, komen, subscribe, and share. Siang ini kita kedatangan dari Jabatan Fungsional Muda ADB Dukcapil, yaitu Ibu Dr. Anda Raden Rosmiati MSI. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mah bincang-bincang siang ya Bu ya, ngobrol-ngobrol sedikit tentang Dukcapil, dan terima kasih kedatangannya datang di studio Media Cyber Pendidikan. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Barusan dari mana Bu? Sengaja? Sengaja sekalian Berarti monitor rutin atau kita rutin setiap setahun sekali minimal dalam satu bidang ya. Ada beberapa monitor yang harus memang tugasnya seperti itu ya Bu ya, biar tahu ya, biar mungkin tahu bagaimana kita di dinas di lapangan seperti apa, supaya ada perbaikan mungkin ya apabila ada yang mesti evaluasi. Ini Bu, kebetulan kan banyak nih ya paradigma masyarakat ya, masyarakat luas lah, bahwa kalau pengurusan di Dukcapil itu ribet lah, susah lah gitu ya Bu ya, penuh aturan lah gitu. Nah saya ingin tahu nih Bu sedikit, menurut Ibu ya, sebetulnya kan orang itu karena tidak mengerjakan, jadi akhirnya mereka bisa bicara seperti itu ya Bu. Bagaimana menurut Ibu? Memang ada kesan bahwa ngurus administrasi kependudukan itu ribet dan apa ya, banyak persyaratan. Itu karena kebiasaan dari warga zaman dulu-dulunya itu nggak pernah mengurus sendiri. Mereka diwakilkan. Nah untuk sekarang harus yang bersangkutan, karena biar paham apa sih yang diperlukan dan yang harus ada di dalam Admindu, khususnya kartu keluarga atau KTP. Nah, karena kebiasaannya orang itu tinggal bayar 100.000 jadi ya, syaratnya yang benar dia tidak tahu harus apa, sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan, apakah itu cara penulisan nama, tanggal lahir, ataupun pendidikan, ataupun apa, karena pada zaman itu hanya tinggal nyuruh udah bisa jadi tanpa dokumen, gitu ya, tanpa dokumen. Nah sekarang mungkin dan dianggap ribet itu karena dia tidak pernah mengurus sendiri, atau kadang disingsionan oleh pihak ketiga, hese nggak ada ya, gitu teh, gitu ya. Padahal ketika datang sendiri rata-rata mereka walaupun ada persyaratan yang harus dipenuhi, mereka puas, tunggu itu apa yang diinginkan itu betul, kurang ini karena saya memang perlu data yang benar gitu. Jadi kalau yang bersangkutan nerima, nggak disebut ribet. Yang disebut ribet itu kadang-kadang orang yang belum pernah ngerasain gampangnya tapi seolah-olah ribet gitu ya. Mungkin gini ya Bu, biasanya mereka nyuruh dulu orang, begitu ada kesalahan ngurus sendiri baru ketahuan, ribet ribet ya. Padahal insya Allah karena kita petugas juga tidak ingin mempersulit warga ya, justru kita harus mempermudah, tapi kita tidak boleh asal-asalan karena data warga itu menyangkut semua kepentingan yang bersangkutan. Jadi kalau istilah dari Kemendagri, Dirjen Dukcapil, Adminduk itu pelayanan dasar dari pelayanan yang dasar, misalnya kesehatan, pendidikan. Nah, dasar dari pelayanan dasar kalau Adminduk itu dasar pelayanan dasar. Pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, karena begitu ya. Nah, Adminduk dasar dari pelayanan dasar itu. Karena pendidikan tidak akan jalan kalau dalam kakaknya tidak administrasinya ya tidak sesuai. Ya, berarti kan sebetulnya masyarakat itu karena tidak terjun langsung ya Bu ya, jadi mereka tidak tahu nih persyaratan ternyata tidak sesulit itu ya.
luar nikah ya, nikah siri lah sekarang yang banyak terjadi. Nah itu dia bisa mendapatkan akte itu seperti apa ya Bu? Nah, untuk anak yang di luar nikah, Pengurusannya ya. kepengurusannya, anak itu wajib mempunyai identitas. Intinya begitu. Semua orang itu wajib mempunyai identitas, wajib mempunyai nik. Nah, orang gila, orang sakit, orang yang stroke, gak bangun-bangun, bayi yang baru lahir, semua wajib punya nik. Kaitan dengan yang kawin siri, karena perkawinan orang tuanya belum dicatatkan resmi secara negara, maka ketika di akta lahir akan disebutkan anak seorang ibu. Seorang ibu. Ya, nah, jadi tidak dicantumkan nama ayahnya dulu karena belum ada dokumen resmi yang menyatakan bahwa ada pernikahan antara ayah dan ibunya. Ya, jadi apabila itu jadi di dalam kartu keluarga juga ketika kolom ayah masih dikosongkan. Berarti hanya kolom ibu saja Kolom ya. ibu saja. Nah, nanti kan ada keterangan lahir, setelah lahir seorang anak dari seorang ibu namanya siapa. Jadi anak seorang ibu saja anak siapa. Seumpama nih Bu, setelah jadi anak seorang ibu, mungkin kan gini, kalau nikah siri itu berarti dokumen surat nikah yang belum tercantum ya di negara. Terus mereka mengurus nih Bu setelah itu. Berarti tetap kan kalau akte keluar untuk anak ibu dulu ya. Ya, Betul. ya. Setelah itu kalau misalkan ingin dilengkapin ya jadi akhirnya ada nama ayah itu, Boleh. berarti harus apa? Harus bagaimana dulu gitu? Ada pengakuan anak, Pengakuan Nah, anak pengakuan itu anak. dikeluarkan oleh pengadilan agama. pengadilan. Ya. Oh, iya, iya. Jadi misal anak lahir tahun 2020, sementara pernikahan tahun 2022. Jadi lebih dulu anak lahir daripada dokumen pernikahan, surat nikah. Nah, kalau di isbat nikah juga disebutkan pernah menikah siri di tahun sebelumnya, misalnya tahun 2019, sehingga punya anak di tahun 2020. Jadi di isbat itu dan pengakuan anak disebutkan nanti bahwa pernah menikah siri di 2019 sehingga lahir anak 2020. Walaupun buku nikahnya terbit di tahun 2022. Tapi ada histori pernikahan pengakuan ketika nikah siri di nikah sebelumnya. Ya berarti kan tetap ya Bu, kalau dokumennya ingin lengkap pun sebenarnya ada tahapan-tahapan yang bisa dilalui ya. Betul. Sesuai dengan keinginan mungkin Sesuai ya. keinginan, betul. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau itu harus tetap begitu, tidak. Tetap boleh, hanya ada yang harus dilalui, dokumen yang harus dipenuhi. Untuk ini ya Bu, kita nggak terlalu banyak, mungkin Ibu juga sibuk. Satu lagi pertanyaan Ibu. Untuk pernikahan antara WNA dan WNI itu kan orang banyaknya sekarang mah oh, udah nikah ya Bu gitu. Padahal mungkin banyak juga persyaratan yang harus dilengkapi juga ya. Akhirnya karena balik lagi mungkin nanti ke anak ya Bu, kalau mereka punya anak. Bagaimana itu? Sebetulnya kalau pernikahan itu urusan KUA ya, Hmm. urusan KUA. Apakah pernikahannya resmi secara negara di KUA atau resmi di pengadilan kalau non Muslim. Nah, intinya kalau pernikahan itu resmi, identitasnya mungkin secara urusan agama itu sudah terpenuhi. Misal warga negara Malaysia nikah dengan Indonesia. Ketika identitasnya terpenuhi, misal paspor dan segalanya terpenuhi, bisa menikah secara Islam walaupun suaminya tetap di Malaysia. Tapi dia punya visa kunjungan nih, visa kunjungan hanya menikah saja pada saat pernikahan saja dia datang ke Indonesia. Resmi pernikahannya dicatatkan di dalam KUA ya resmi. Nah, hanya untuk pernikahan campuran ini yang bersangkutan si istri ataupun si suami yang WNI harus waspada tentang keberlangsungan kewarganegaraan anaknya. Ya, karena ada negara yang menginikan kekeh warga negara itu, jadi ada yang jadi berkewarganegaraan ganda. Nah, harus melaporkan ke imigrasi, ke Kemenkumham bahwa dia punya afidavit itu 2 kewarganegaraan. Sehingga ketika usia 17 sampai 21 di situ boleh memilih warga negara mana yang akan dia ambil nantinya untuk anaknya. Jadi ada yang kajongjo
kejongjonan, sebenarnya kejongjonan anak itu di Indonesia dari mulai TK, SD sampai mahasiswa. Ya karena di Indonesia dia tidak merasa harus mengurus kewarganegaraan. Nah ternyata ada yang bapaknya itu orang Jepang. Nah ketika usia 21 otomatis oleh Jepang itu diakui bahwa ada anak di Indonesia. Langsung saja lepas kewarganegaraan Indonesianya langsung diambil oleh Jepang. Gitu. Jadi langsung berkewarganegaraan Jepang pada tanggal dia 21 tahun. Ketika usia sudah 21 tahun. Tapi kebijakan di Kemenkumham waktu itu saya bertanya. Jadi apabila memang kehidupannya masih di Indonesia, dia berhak memilih lagi. Jadi boleh perubahan dikasih dari pilihan WNA. nggak? Boleh dikasih pilih kan tadi setelah 21 tahun anak boleh milih ya, gitu mau ikut kemana. Ya, Tapi kalau misalkan ketika dia tidak kecolongan memilih otomatis ke sana. oh ke warga negara asing. Warga negara asing. Oh, Ya, karena tidak ada apa tuh pada saat pemilihan batas waktu pemilihan keluarga negara tidak dilakukan. Nah, itulah mungkin kajongjonan teh ya kajongjonan. berarti harus waspada orang tua ya Bu ya, mungkin Betul. ya. Jadi pengetahuan orang tua ketika menikah dengan warga negara asing Harus tahu, ya. efek apa yang akan timbul ke anaknya. Siap-siap Ibu. Kayaknya begitu saja sih Bu. Soalnya mudah-mudahan tidak puas, jadi banyak nanti. Ada podcast selanjutnya mungkin ya Bu penjelasan. Ya, Kebetulan ya buat pemirsa sekalian kita juga ngambil waktu luangnya untuk dari Ibu Rosniati, Ibu Ros karena ada kunjungan jadi sekalian untuk mampir ke sini. Sebetulnya apa kesimpulan dari obrolan sedikit ya, kita bicara obrolan sedikit itu tentang Disucap itu tidak sesulit atau tidak seribet apa yang diperkirakan oleh masyarakat bahwa ternyata ke Disduk itu susah atau apa, ternyata tidak untuk rekan-rekan semuanya. Jadi ketika kita ingin sesuatu cukup datang ke Disduk dengan perlengkapan persyaratan dan dibantu oleh pihak-pihak dari Disduk Capil. Dan untuk yang mungkin yang keduanya, untuk yang tadi menikah antara warga negara yang lain juga seharusnya konsultasi dulu lebih baik sebelum Anda untuk misalkan memikirkan menikah dengan keluarga negara yang lain, karena bukan hanya kita yang menikah tapi ada anak nanti, dokumen anak yang memang harus dipersiapkan sebelumnya. Begitu saja mungkin Ibu Ros, terima kasih atas kehadirannya dan juga sehat terus ya Ibu ya, mudah-mudahan bisa main lagi ke sini. Begitu mungkin untuk semua pemirsa MCP, saya cukupkan sekian dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.